Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, setelah melewati bulan yang penuh dengan barakah yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mudahkan bagi kita kebaikan dan ketaatan, dengan senantiasa berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari sirah perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan dakwah beliau mengemban amanah Allah, mengajak manusia kepada kebenaran. Kita sampai pada awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan kepada manusia. Dan nampak berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW berada pada seruan yang sama dan memulai dengan seruan yang sama, ajakan yang sama seperti seluruh para nabi dan rasulnya, yaitu mengajak dan mendakwahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Menunjukkan kepada kita sekalian, ini adalah inti pokok permasalahan yang dengannya Allah mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia. Ini adalah pokok permasalahan yang menjadi amanah untuk dibereskan dari manusia, yaitu menyadarkan mereka, kemudian mengajak mereka bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Adapun sesembahan selain Allah, apapun dan bagaimanapun itu, maka sama sekali tidak berhak untuk dipersembahkan ibadah penghambaan diri kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau satupun rasul kecuali mereka kami wahyukan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Tidaklah kami utus seorang pun rasul pada setiap umat kecuali mereka semua menyeru, sembahlah Allah saja dan tinggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah satu kesatuan yang menjadi ajaran dan agama seluruh para nabi dan rasul, yaitu agama Islam, agama tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam ibadah. Dan seluruh para nabi dan rasul berada pada jalan yang sama di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya, ya. Kemudian di antara pokok dasar dakwah awal para rasul, khususnya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, ingatkan kepada umatnya juga adalah mengingatkan tentang yaumul qiyamah, ya. Mengingatkan tentang yaumul qiyamah. Makanya kita dapatkan surat-surat Makkiyah, itu surat-surat yang turun di kota Mekkah, surat-surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, umumnya berbicara tentang pokok dasar agama. Di antaranya adalah berbicara tentang yaumul qiyamah, mengingatkan akan hari pembalasan, mengingatkan akan adanya surga, neraka, hisab, ya. Ayat-ayat seperti idza samaa'un fatarat, ingatlah ketika langit itu terpecah belah. Ayat-ayat seperti al-qari'atu mal qari'ah, hari kiamat, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ayat-ayat seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, ayat-ayat yang membicarakan tentang hari kiamat, kedahsyatan apa yang terjadi pada hari tersebut, ya, dan rincian-rincian kejadian di hari itu, ya. Ini diantara awal mula yang Allah wahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia, mengingatkan kepada mereka akan hari pembalasan, akan hari di mana semuanya akan dibalas menurut apa yang mereka catatkan dari amal mereka waktu di dunia, dan tidak ada yang dizolimi sedikit pun juga. Kalau itu adalah kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Kalau itu adalah keburukan, maka balasannya tentu setimpal dari apa yang diamalkan. Allah berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Untuk Allah balas orang-orang yang berbuat jelek sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan husna, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara pokok juga dasar yang dibawa oleh Rasulullah, mengingatkan kepada manusia di awal-awal dakwah mereka, mengingatkan tentang yaumul qiyamah, hari kebangkitan, yang orang-orang musyrikin ketika itu menolak. Mereka menolak akan adanya kebangkitan kembali setelah manusia menjadi tulang belulang, mati, ya, menjadi tanah. Mereka menolak kalau akan adanya hari pengembalian kembali untuk dibalas amal sesuai dengan apa yang dahulu dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah mereka orang-orang musyrikin itu merasa aneh, merasa heran datang kepada mereka seorang memberi peringatan, ya, dan mereka mengatakan, apa yang kau seru, apa yang kau ajak, apa yang kau ajarkan ini sangat aneh sekali. Apakah kalau kami mati dan kami menjadi tulang belulang dan bercampur dengan tanah, kami akan dikembalikan seperti semula ini? Inna hadza la raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang jauh sekali. Ini mana mungkin bisa seperti itu? Ya, mereka menolak, ya, dibangkitkannya manusia kembali,
dihidupkannya manusia kembali setelah hancurnya mereka untuk dibalas sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Orang musyrikin menolak itu. Ya. Tapi Nabi yang mulia alaihi wasallam terus mendakwahkan itu kepada mereka. Awal-awal dakwah itu didasari atas dasar seruan ini diantaranya. Kemudian di antara pokok dasar seruan Rasulullah SAW juga dalam dakwah beliau adalah mengajarkan kepada mereka dan menyeru kepada apa-apa yang menjadi kesucian diri, membawa kepada kesucian diri dari akhlak yang mulia, ya, perilaku dan karakter yang tinggi, ya, menjauhi dosa-dosa, di mana banyak dari dosa-dosa ini adalah perkara yang mengotori jiwa, yang bertolak belakang dengan moral yang benar, bertolak belakang dengan nurani yang sehat, bertolak belakang dengan akal sehat, perkara-perkara yang membawa kepada keburukan dan bahaya dari dosa-dosa dan maksiat. Maka Rasulullah SAW datang untuk mensucikan dan mengajak manusia mensucikan mereka dari kekotoran-kekotoran dosa dan maksiat tersebut yang membawa kepada kekotoran jiwa dan hal-hal yang berbahaya untuk mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang ummi itu dari penduduk kota Mekkah. Allah utus utusannya berasal dari golongan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah. Padahal dahulunya mereka orang-orang musyrikin berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya, Allah tegaskan di sini Muhammad alaihi salatu wasalam datang menyeru, mengajak, mengajarkan manusia kepada apa-apa yang membawa kepada kesucian buat diri mereka. Suci lahir, suci batin. Ya, kesucian batin terutama dari perkara yang merupakan dosa dan maksiat yang mengotori jiwa, yang jelas-jelas keburukan kejelekannya, bertolak belakang dengan moral, nurani dan akal sehat yang benar, ya, yang mendatangkan bahaya, malapetaka. Maka Rasulullah datang untuk mengajarkan kepada apa yang mendatangkan kepada kesucian. Di antara bentuk kesucian itu adalah perilaku, karakter, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyambung silaturahim, bersikap amanah, jujur, ya, dan lain-lain dari kebaikan-kebaikan yang membawa kepada kesucian lahir dan batin. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara pokok dasar dan apa yang Rasulullah SAW mengawali, mengajak, mengajarkan manusia kepada kebaikan itu, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ketika di kota Mekkah Rasulullah SAW muncul membawa sesuatu ajaran yang dianggap asing dan aneh oleh manusia. Rasulullah SAW datang dengan sesuatu yang melawan arus kebanyakan manusia, karena Allah katakan mereka semua innahum kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya orang-orang musyrikin Mekkah ketika itu sebelum diutusnya Rasulullah benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kesesatan yang sangat nyata sebagaimana yang pernah kita bahas terdahulu. Ya, keadaan orang-orang ketika diutusnya Rasulullah benar-benar dalam kegelapan. Ya, seorang anak menikahi orang tuanya. Ya, seorang anak mewarisi istri bapaknya.
pernikahan yang terjadi dengan perzinahan. Ya, ini pernikahan tanpa ikatan. Ya, kalau ada seorang ingin menikah, maka seorang wanita tinggal meletakkan bendera di atas rumahnya, kemudian didatangi oleh beberapa pria, melakukan hubungan badan. Setelah hamil, dia bebas memilih siapa yang menjadi bapak dari anaknya tersebut. Itu diantara produk pernikahan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya, belum lagi pertumpahan darah yang terjadi hanya karena perkara yang sepele. Karena perkara sepele bisa terjadi pertumpahan darah, peperangan sampai bertahun-tahun. Ya, belum lagi keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, banyak sekali. Ketika Allah katakan innahum kanu min qablu lafi dhalalin mubin, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, mereka benar-benar berada dalam kegelapan, dalam moral, dalam iman, dalam tauhid, dalam akhlak, perilaku. Walaupun ada sebagian ya yang tetap ada pada mereka dari kebaikan sebagai manusia. Ya, tapi umumnya keadaan mereka adalah sangat bobrok sekali. Ya. Nah, datang Islam, Rasulullah datang kepada suatu ajakan kebaikan, kebenaran, kepada iman, kepada tauhid yang ketika itu tentu ditentang oleh kaumnya. Karena beliau melawan arus dari kebanyakan manusia yang ada. Ya. Dan begitulah kebenaran. Di antara sifat kebenaran itu akan kembali terulang menjadi asing di tengah-tengah manusia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam mulai muncul dalam keadaan terasing. Jadi orang-orang menolak, mengingkari keberadaan dan ajakan Islam itu. Dan kata Rasulullah, dia pun akan kembali menjadi asing di tengah-tengah manusia sebagaimana waktu kemunculan pertamanya. Dan beruntunglah orang-orang yang asing yang tetap mengamalkan Islamnya di tengah-tengah kebanyakan manusia yang meninggalkannya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, gak usah kita jauh-jauh lihat keadaan kita saat ini. Ya, orang-orang yang sholat dengan yang gak sholat, banyakan yang mana? Ya, walaupun Islam, tapi dalam mempraktekkan mengamalkan agamanya, yang sholat dengan yang gak sholat, banyakan yang mana? Contoh sholat subuh. Ya, kemudian agama Islam dengan agama di luar Islam saat ini di dunia banyakan mana? Banyakan yang di luar Islam. Dari jumlah seluruh total manusia 6 miliar, 1 miliar yang Islam, sisanya bukan Islam. Ya, Islam bukan menjadi agama yang terbanyak di seluruh dunia saat ini. Itu ditinjau dari keagamaan secara umum, belum lagi rincian-rincian praktek pengamalan Islam itu sendiri. Di sebagian negeri, alhamdulillah bukan di sini, bukan di Indonesia, di sebagian negeri ada orang Islam, jangankan melaksanakan sholat 5 waktu, waktunya kapan, apa namanya, nggak tahu. Itu orang Islam, keluarga Islam. Ya, jangankan ngerjain, ditanya sehari semalam ada berapa sholat yang wajib, apa namanya, nggak tahu. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga nggak boleh lengah. Anak-anak kita saat ini, kalau kita tanya rukun Islam, banyak yang nggak hafal. Kalau kita tanya rukun iman, banyak yang nggak tahu. Jangankan memahami maknanya, mempraktekkan, mengamalkannya. Jumlahnya aja nggak tahu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Nggak tahu berapa tepat jumlahnya. Belum lagi kalau ditanya apa saja coba rukun iman itu yang 6. Belum lagi kalau ditanya apa yang dimaksud iman kepada Allah, apa yang dimaksud iman kepada malaikat, apa yang dimaksud iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul,
kepada hari kiamat, kepada takdir. Apa sih yang dimaksud dari keimanan kepada perkara-perkara tersebut? Lebih sedikit lagi yang bisa menjelaskannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan Nabi telah mengingatkan Islam akan kembali menjadi asing. Jangankan untuk orang-orang di luar Islam, untuk orang Islam sendiri, Islam itu asing. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kita menilai Islam dengan melihat apa yang menjadi perilaku pemeluknya. Jangan nilai Islam dari perilaku pemeluknya, karena pemeluknya itu banyak tidak mengamalkan nilai-nilai Islam, sehingga tidak bisa dikatakan mewakili Islam atau merepresentasikan tentang Islam, karena mereka meninggalkan Islam. Ya. Akhirnya hadirin, orang-orang di luar Islam banyak berusaha untuk menjatuhkan Islam karena perbuatan sebagian kaum muslimin. Yang perbuatan itu di dalam Islam sebetulnya nggak benar, tapi itu mereka jadikan senjata untuk menjatuhkan Islam. Ya. Karena orang-orang Islam meninggalkan Islam, sehingga orang di luar sana menganggap semua yang dilakukan oleh orang Islam itulah Islam. Padahal kalau kita lihat ketinggian kemuliaan dari agama kita yang membawa kebaikan, kemaslahatan, ketentraman, keamanan, maka kita akan penuh dengan rasa bangga kalau kita ini berada di atas agama yang besar ini. Hanya saja akhirnya itu semua tertutup, tersembunyi, karena orang-orang Islam nggak merasa bangga dan nggak mau berusaha untuk mengamalkan agamanya. Bahkan nggak sedikit orang Islam tidak berusaha untuk mengetahui agamanya, ya, kurang peduli terhadap agamanya, merasa cukup dengan apa yang ada dari status identitasnya saja. Ini sangat disayangkan, ya. Maka untuk keadaan seperti ini, bagi kita dari generasi akhir zaman benar-benar menjaga diri. Islam ketika menjadi asing, maka tentu kita harus memelihara diri kita jangan sampai ikut-ikutan arus menjadikan Islam semakin terasing. Ya, untuk kita benar-benar berpegang teguh terhadap agama ini, berdoa kepada Allah agar terus bisa berada di atas agama ini sampai akhir hayat. Ya. Dan juga tidak lupa berusaha untuk mengamalkan agama ini, mempraktekkan di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga, masyarakat, mengamalkan dengan baik sesuai dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, sehingga cahaya agama ini masih terus terlihat dan nampak di tengah-tengah manusia, kebenaran tegak. Kalau bukan kaum muslimin yang mengamalkan dan mempertahankan nilai-nilai agamanya, siapa lagi? Dan Nabi telah mengingatkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam mulai muncul dalam keadaan asing, dan dia akan kembali menjadi asing sebagaimana waktu kemunculan pertamanya. Ya. Nah, inilah dakwah atau di antara perjalanan Rasulullah di awal beliau mengemban amanah risalah, ajakan seruan yang beliau bawa benar-benar berada dalam keterasingan. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu tidak bisa leluasa untuk mengajak, menyerukan manusia kepada kebenaran. Ya. Orang-orang musyrikin marah terhadap seruan Rasulullah SAW. Para sahabat di awal-awal fase kota Mekah, terutama mereka-mereka yang lemah, yang gak punya dukungan dari keluarga bangsawan, yang posisinya hanya sebagai budak atau non pribumi kota Mekah,
jika mereka menunjukkan pengikutan dan beriman kepada Muhammad, dengan segera mereka akan dapat siksa, menjadi bulan-bulanan dari orang-orang musyrikin. Ya. Untuk orang-orang yang mungkin dari keluarga bangsawan masih bisa terlindungi dengan sebab kekerabatan, qabilahnya yang kuat, sehingga orang-orang itu nggak bisa dengan mudah untuk menyakiti dan menyiksa. Seperti Abu Bakar, seperti Rasulullah SAW sendiri yang berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang, dilindungi oleh kakeknya, dilindungi oleh pamannya, ya. Tapi sahabat yang lainnya seperti Bilal, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Ammar bin Yasir, dan lain-lainnya dari para sahabat yang benar-benar merasakan bagaimana ketika mereka beriman kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka mendapatkan siksaan yang sangat berat. Sampai-sampai pernah suatu waktu orang-orang beriman yang lemah-lemah ini menemui Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah agar kita ini dibenangkan. Tidakkah engkau lihat keadaan kita ini yang berada dalam keadaan tertekan, disudutkan, disiksa? Mintalah kepada Allah agar segera menurunkan pertolongannya untuk kami. Sampai mereka mendatangi Rasulullah dan mengadukan hal tersebut agar meminta kepada Allah. Maka Nabi yang mulia alaihi wasallam, orang yang berjalan di atas bimbingan wahyu, tidak melakukan kecuali apa yang Allah tunjukkan beliau untuk melangkah. Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah untuk menguatkan kesabaran kepada para sahabat ini, karena waktu dan momennya pasti akan datang, untuk tidak tergesa-gesa meminta pertolongan itu, tapi terus sabar bertahan apa yang menjadi keadaan saat ini sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk yang membawa kepada pertolongan. Nabi menceritakan kepada orang-orang ini, dulu ada orang-orang beriman seperti kalian, untuk mempertahankan imannya sampai ada orang itu digergaji dari atas kepalanya, dibelah, dan itu semua tidak menggoyahkan mereka dari keimanan. Nabi menceritakan itu, kejadian orang-orang terdahulu untuk mempertahankan iman sampai ada yang digergaji kepalanya, dibelah menjadi dua. Ini Nabi menceritakan agar orang ini kuat dan sabar. Kalian mendapatkan sama seperti yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kalian. Dalam keimanan itu diuji, bahkan dengan ujian yang sangat berat. Ya. Ini Nabi SAW memupuk dan mengajarkan kesabaran kepada para sahabat ini. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membimbing dan membukakan jalan untuk kemenangan itu. Ini di awal-awal dakwah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Begitu tertekan, ya, dan keadaan sangat mencekam. Makanya para ulama, ya, rahimahumullah, itu tidak menyukai bagi kita-kita yang datang kemudian berandai-andai kalau kita itu hidup pada zaman Nabi, melihat Rasulullah SAW, ya, sehingga kita bisa memastikan kalau kita akan beriman kepada beliau. Ini tidak disukai oleh para ulama seperti itu. Tapi hendaklah seorang hidup dengan realita apa yang dia ada saat ini. Berandai-andai seperti itu belum tentu dia ketika hidup pada zaman Nabi malah beriman kepada Rasulullah. Belum tentu, keadaannya berat, ujiannya berat. Banyak orang-orang yang menjadi tokoh dan lebih pintar mungkin dari kita kecerdasannya, justru menjadi musuh bagi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Bisa jadi kita bukan berpihak kepada Nabi, malah berpihak kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, ya. Bisa jadi keadaan seperti itu karena Rasulullah benar-benar tersudutkan, berada dalam keadaan diintimidasi, diisolasi, diasingkan oleh masyarakat. Kalau bukan orang-orang yang bermental kuat, teguh dalam kebenaran, tentu sulit dan akan undur diri dari beriman melihat keadaan itu. Ya.
disiksa di tengah panas, ya, diletakkan di atas batu panas, diseret dan lain-lain dari siksaan-siksaan. Bagaimana orang bisa tahan melihat seperti itu? Ya, maka hiduplah dengan realita yang ada pada kita saat ini, bersyukur kepada Allah. Kita berislam tidak seperti apa yang dahulu, terutama awal-awal keadaan para sahabat. Allah anugerahkan kita, orang tua kita Islam, sehingga kita berada pada agama seperti yang orang tua kita berada di atasnya. Walaupun ini Islam keturunan, tapi ini nikmat. Ini nikmat dari Allah. Walaupun dikatakan Islam keturunan, gak ada masalah. Ini nikmat. Justru kalau kita terlahir bukan Islam atau dari keluarga bukan Islam, kita harus mencari-cari lagi. Ya, kita harus melihat lagi hingga akhirnya bisa tertarik kepada kebenaran ini. Tapi kita nggak perlu seperti itu. Orang tua kita sudah Islam, kita berada dalam keislaman. Tinggal selanjutnya jangan terlena dengan nikmat ini untuk berusaha memperbaiki keislaman kita. Karena jikapun kita berada pada agama Islam berdasarkan keturunan orang tua kita, pengetahuan tentang Islam kan perlu untuk ditambah. Kedalaman tentang iman perlu untuk digali. Ya. Bukan untuk kita mencukupkan, yang penting saya Islam menurut keturunan bapak ibu saya. Itu nikmat besar benar, tapi harus ditambah lagi, didalami lagi, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya benar-benar dalam keadaan yang berat. Sehingga di awal-awal dakwah Nabi yang mulia SAW dengan keadaan penuh dengan intimidasi, siksaan kepada sebagian orang yang beriman seperti itu, maka Nabi SAW tidak bisa untuk menampakkan seruannya kecuali sirriyah, diam-diam. Karena kalau terang-terangan nampak seperti ini, beliau pasti dicegah, orang-orang yang ikut di sana dapat siksaan, mudorotnya lebih besar. Tidak tercipta dan tidak menghasilkan perkara-perkara positif yang diharapkan. Maka Nabi SAW memulai dakwahnya itu sirriyah, diam-diam. Pada orang terdekat, dari mulut ke mulut, sembunyi-sembunyi, bersama sebagian orang-orang yang telah beriman, mengokohkan iman pada mereka, sembunyi-sembunyi. Nggak bisa terang-terangan, nggak memungkinkan. Akan terjadi perkara yang lebih buruk ketimbang kebaikannya kalau terang-terangan di awal-awal ini dilakukan. Ini Nabi kita yang mulia alaihi wassalam di marhalah yang pertama. Keadaan yang pertama di awal-awal beliau mengemban dakwah ini dalam keadaan asing, penuh dengan tekanan, intimidasi, maka beliau mengajarkan agama ini dan menyebarkannya secara diam-diam. Ya. Ini bisa juga diamalkan, ya, untuk mengajarkan agama ini diam-diam. Kalau kita berada pada suatu negeri yang memang berdakwah itu menjadi suatu yang mengancam keselamatan, seperti di negeri orang kafirin, ya, yang kita banyak dengar sebagian kaum muslimin benar-benar diintimidasi, disiksa ketika menampakkan keislaman, ketika menampakkan keimanan, ya. Maka keselamatan jiwa itu harus diutamakan untuk tidak menampakkan terang-terangan seperti itu yang malah membahayakan. Bisa untuk dipraktekkan amalan Nabi SAW ini di awal dakwah seperti itu. Tapi untuk negeri seperti negeri kita kaum muslimin di Indonesia ini, ya, alhamdulillah Allah beri nikmat, kita mayoritas orang Islam, azan berkumandang saut-sautan. Ya, tidak ada halangan, intimidasi untuk mengamalkan Islam. Maka enggak perlu lagi untuk mengajarkan, mendakwakan agama ini diam-diam. Justru saat ini yang harus dilakukan adalah tampakkan, dakwahkan secara terang-terangan, jelaskan dengan baik. Ya.
Jangan ada yang disembunyikan dari kebenaran ini. Ya, jelaskan argumentasinya, dalilnya, biar manusia itu beriman dengan penuh keyakinan. Ya, bukan diam-diam. Ya, makanya ada perkataan para ulama terdahulu, ya, ketika dalam keadaan Islam itu diterima di tengah-tengah masyarakat, mereka mengatakan kalau ada yang masih atau membicarakan agama diam-diam, maka curigai. Bisa jadi dia ada misi sesuatu dari kesesatan yang dia ingin sampaikan, sehingga dia harus menjelaskannya secara diam-diam. Itu dalam keadaan Islam sudah diterima jelas dan terang di tengah-tengah masyarakat. Nggak perlu lagi untuk sir. Tapi mungkin dalam keadaan seperti yang ada pada Nabi SAW, ini bisa dipraktekan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Para ulama juga menjelaskan dari praktek Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di awal-awal dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada poin penting untuk kita ambil pelajaran. Ya. Ada poin-poin penting untuk kita ambil pelajaran dari dakwah Rasulullah SAW di awal kemunculan Islam ini. Yang pertama, dakwah Nabi SAW di awal kemunculan Islam ketika memulai dan memperhatikan, mementingkan tentang pokok-pokok iman seperti tauhid, iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Ini menunjukkan perkara pokok agama itu harus benar-benar diperhatikan. Sebelum memperbaiki segala sesuatunya, perbaiki dulu dasar-dasar ini. Ya, karena para nabi dan rasul tidak diutus kecuali untuk memperbaiki manusia. Ketika mereka memulai dari pokok iman, tauhid, mengingatkan tentang yaumul qiyamah, berarti itulah memang perkara yang akan membawa perbaikan dan membentuk manusia menjadi baik. Karena mereka itu ibarat dokter bagi manusia, bagi hati-hati mereka untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati untuk menjadi sehat menghadap Allah dalam keadaan selamat. Ketika mereka menjadikan atau memulai dakwahnya itu dengan pokok-pokok agama seperti ini, berarti memang ada kepentingan tersendiri. Bagaimana pokok-pokok iman itu menjadi dasar untuk memperbaiki manusia. Ya. Kenalkan manusia tentang Allah, kebesarannya, keagungannya. Ingatkan manusia tentang hari kebangkitan, hari pembalasan, tentang surga, tentang neraka. Ya, ajarkan manusia dan seru untuk beriman kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan, untuk tidak meragukan kebenaran yang ada di dalamnya. Ya. Tentang takdir, bagaimana harus diimani dengan baik, sehingga menjalani hidup ini penuh dengan kelapangan, mau susah ataupun senang. Pokok-pokok dasar iman ini adalah sumber daripada kebaikan. Ya. Maka siapa yang ingin memperbaiki manusia, hendaklah perhatikan apa yang dimulai dari para nabi dan rasul ketika memperbaiki manusia, apapun penyakitnya, apapun kekurangan manusia. Ya, kalau kita perhatikan seperti yang pernah kita singgung, para nabi dan rasul ada nabi yang diutus ketika manusia itu kebobrokannya dalam masalah ekonomi. Ada yang kebobrokannya dalam masalah sosial. Ada yang kebobrokannya dalam masalah perilaku. Ya, banyak sekali hal-hal yang dihadapi oleh para nabi dan rasul atau sejumlah para nabi dan rasul pada apa yang ada pada manusia dari kekurangan. Tapi kita perhatikan, selain menyasar kekurangan itu secara spesifik, para nabi dan rasul selalu memulainya dengan tauhid. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Menyeru kepada iman. Ya. Nabi Lut, kaumnya yang berada pada kebobrokan moral, maka Nabi Lut memulai dakwahnya dan tidak melupakan mendasarinya dengan iman, dengan tauhid, mengingatkan mereka agar mengesahkan Allah. Karena hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
pada akhirnya segala sesuatu ketika bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu bisa dijaga, bisa konsisten. Ketika seorang misalnya seperti kaum Lut meninggalkan perbuatan buruknya itu, suka sesama jenis, karena Allah, karena takut kepada Allah, karena iman kepada Allah, dia akan terbentuk kebaikannya, akan konsisten dalam kebaikan. Tapi kalau semata takut kepada manusia, mengharap kepada manusia, karena pujian atau takut celaan manusia, nanti ketika tidak di hadapan manusia, dia ulangi perbuatannya. Tidak konsisten. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini yang harus diikatkan dan dihubungkan manusia kepadanya. Karena dengan itulah mereka bisa menjadi baik ketika mereka bersama mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya yang mereka agungkan, mereka ibadahi penuh dengan rasa pengagungan, harap dan takut. Jadi baik mereka. Ya, orang-orang yang melakukan kecurangan dalam literan dan timbangan, seperti kaum Nabi Allah siapa? Kaum Nabi Allah Syuaib ya, yang curang dalam literan dan timbangan. Ya. Kalau mereka tidak diikatkan kepada Allah untuk menjadi hamba Allah, tidak dikenalkan kepada Rabbul Alamin, hanya diancam dengan ancaman-ancaman, ya mungkin mereka tidak berbuat curang ketika merasa terancam dengan ancaman hukuman dunia itu. Tapi ketika mereka tidak atau jauh dari pandangan manusia, berhasil untuk bersembunyi untuk mendapatkan hukuman, mereka melakukan kecurangan lagi. Tapi kalau yang ditakutinya adalah Allah, kalau mereka tertanam dan terpatri sebagai hamba Allah, mereka bisa konsisten untuk tidak melakukan kecurangan. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, suatu yang bisa kita pahami mengapa para nabi dan rasul memulai dan mendasari dakwahnya mengajak, mengikatkan manusia untuk menjadi hamba Allah saja. Karena memang itu sumber kebaikannya. Ya. Rusaknya seorang hubungannya kepada Allah, imannya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah, ya, ini membawa dampak kerusakan pada amalan-amalan yang lainnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyinggung keburukan orang-orang Yahudi yang mereka itu suka membunuh para nabi dan rasul, memakan harta yang haram, memutarbalikan fakta, ya, mengakali agama dan kebobrokan yang lainnya, padahal mereka orang-orang pintar dan punya ilmu. Allah katakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Kata para ulama, ini isyarat apa yang terjadi dari kebobrokan itu disebabkan utamanya karena mereka tidak baik keadaannya terkait iman dan pengagungan mereka kepada Allah. Pengesaan mereka kepada Allah, penghambaan diri mereka kepada Allah. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kebobrokan-kebobrokan tersebut. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita perhatikan kebaikan, keimanan, tauhid, penghambaan diri kepada Allah yang menjadi sumber untuk kebaikan seseorang menjalani kehidupan dunia ini. Makanya dengan inilah para nabi dan rasul memulai memperbaiki manusia. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua juga kata para ulama, di antara pelajaran besar dari awal dakwah Nabi SAW ini, dapat kita simpulkan bahwasanya bagi para da'i terutama, atau orang-orang kaum muslimin secara umum, ya, hendaklah
memperhatikan diri untuk bisa menjadi teladan dalam kebaikan. Dan itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, walaupun demikian, Rasulullah nggak ada yang meragukan beliau sebagai teladan, tetap diingkari. Apalagi kalau seorang itu tidak menunjukkan diri sebagai teladan yang baik, akan mudah dicari-cari untuk diingkari ajakan dan seruannya. Nabi kita Muhammad SAW dari berbagai macam sisi nggak bisa untuk ditolak kalau dia itu benar. Dia orang jujur, dia orang amanah, dia orang menyambung rahim, dia orang banyak jasa kebaikan di masyarakat. Ya, sejumlah apa yang ada pada beliau dari karakter teladan yang baik tetap ditolak, diingkari apa yang dia seru, apa yang dia ajak. Apalagi ketika seorang tidak menjadi teladan, ya, dia suka berbuat jelek kepada manusia, akhlaknya buruk, pasti gampang manusia untuk menolak dan mengingkari ajakan dan seruannya, mencari celah-celah untuk menolak apa yang dia seru dan ajak, padahal kebaikan. Ini pelajaran besar, ya, bagi kita kaum muslimin secara umum, khususnya para dai yang mengajak kepada kebenaran, untuk mereka berada pada satu keadaan menjadi teladan bagi manusia, sehingga kebenaran itu bisa lebih berpeluang sampai, lebih berpeluang untuk diterima oleh manusia, karena yang menyampaikan, karena yang mengamalkannya menjadi teladan dalam kebaikan itu. Itulah Nabi kita yang mulia SAW mencontohkan kepada kita demikian. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, para ulama juga menjelaskan dari pelajaran awal-awal dakwah Nabi yang mulia SAW ini juga, ya, bisa kita simpulkan dan ambil pelajaran bahwasanya bagi para dai, ya, dan kaum muslimin secara umum untuk benar-benar mengikhlaskan pengamalan agama mereka untuk Allah. Ketika mereka menyeru kepada kebenaran, mengamalkan agama mereka ikhlas lillah, ya. Lihat Nabi yang mulia SAW, beliau dakwah di awal-awal ditentang, ditolak. Apa yang beliau cari kalau bukan ganjaran, pahala, ridho Allah? Beliau ditawari wanita, ditawari tahta, ditawari jabatan, itu semua nggak beliau terima. Kalau beliau semata mencari dunia, pasti beliau sudah tinggalkan apa yang beliau seru dan ajak itu. Kalau beliau tujuannya adalah jabatan, mungkin beliau bisa berpura-pura atau bersiasat. Kalau memang diinginkan jabatan, ya, bersiasat beliau, sudahlah, saya biar diangkat dulu jadi tokoh, biar dapat uang dulu yang banyak, saya hentikan dulu dakwah ini, nanti baru dari situ saya perbaiki manusia. Itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Karena yang dicari bukan itu bukan jadi tujuan. Makanya ditawari itu semua, Nabi SAW tolak, dan tidak membuat Nabi berhenti untuk mengajak dan menyuruh manusia pada apa yang menjadi seruan yang dia seru dari tauhid ini. Yang menunjukkan bagaimana beliau benar-benar mengajarkan keikhlasan, ya, untuk tidak menjadikan dunia itu menjadi tolak ukur pencapaian. Untuk benar-benar murni ikhlas lillah, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai, Allah perintahkan, walaupun mungkin dunia meninggalkan atau tidak didapatkan. Ya. Maka inilah pokok dasar agama kita. Mengamalkan segala sesuatunya dari din agama ini, ikhlas lillah dan tidak mengharap balasan dari manusia, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, salah satu marhalah atau tingkatan atau keadaan fase
dakwah Nabi yang mulia alaihi wasallam di awal-awal beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, di mana beliau mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi dengan pokok-pokok dasar agama yang beliau dahului untuk ajarkan, dengan menjadi teladan bagi seluruhnya di dalam kebaikan, penuh dengan keikhlasan. Ya, walaupun ketika itu beliau benar-benar dalam keadaan diintimidasi dan tertekan, tapi itu tidak menggoyahkan untuk terus menggaungkan kebenaran ini sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya. Semoga ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sekalian, menambah kekuatan keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa terus melanggengkan apa yang beliau ajarkan kepada kita sekalian untuk kita amalkan, dan semoga ini menjadi suatu bukti keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, menjadi kebaikan yang Allah terima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.